Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, ya Ibu Shirlia Nurlila ya. Materi kali ini yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai persamaan kuadrat. Silahkan disimak dengan baik. Materi ini adalah materi kelas 9 semester 1 ya. Silahkan disimak dengan baik. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah bilangan real. Jika a sama dengan 0, maka bentuk tersebut tidak menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ya, jadi a-nya harus tidak sama dengan 0. Contoh bentuk persamaan kuadrat adalah 3x kuadrat dikurangi 5x tambah 8 sama dengan 0, dan yang kedua ada x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0, dan yang ketiga x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 0. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah bentuk persamaan yang pangkat paling tingginya adalah 2. Ya. Perhatikan di sini dari contoh soal yang nomor 1, 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 8 sama dengan 0. Kita jabarkan di sini ya, jadi 3 ini ya. Nah, 3 yang di depan ini adalah A, negatif 5 adalah B, dan 8 adalah C. Kemudian dari bentuk soal yang nomor 2, A-nya 1. Di sini di depan koefisien X kuadratnya itu adalah A ya. Jadi A-nya di sini 1, tidak ditulis. Kemudian B-nya 0 karena tidak ada koefisien X, dan C-nya negatif 9. Ya. Kemudian dari bentuk yang nomor 3, di sini bisa kita lihat bahwa A-nya juga sama dengan 1, B-nya negatif 3, dan C-nya sama dengan 0. Ya. Jadi A ini adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C adalah konstanta. Kemudian menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat, akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, bagaimana cara mencari nilai x ya? Ada 3 cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Bentuk ax kuadrat ditambah bx. Nah, kalau bentuknya ax kuadrat ditambah bx, jadi c-nya 0 ya. Bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, kita keluarkan di sini. Jadi faktornya dari kedua suku ini adalah x. Jadi apa yang sama dari kedua suku ini? Yaitu x ya. X pangkat 1 kita pakai, kita keluarkan, kemudian dikali ax ditambah b. Jadi bentuk ini kalau kita kalikan x kali ax itu hasilnya adalah ax kuadrat ya, hasilnya yang di atas ini ya. Kemudian x dikali b menjadi bx sama dengan 0, di mana kemudian kita jabarkan satu-satu, x sama dengan 0 atau ax tambah b sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan 0, x2-nya sama dengan min b per a. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 7x. Nah, seperti tadi ya, kita keluarkan x-nya. Jadi x dikali, karena ini sudah keluar 1 x-nya, maka yang di sini karena ada 2 awalnya ya, karena sudah keluar 1 berarti tinggal 1, jadi tinggal 2x dikurangi 7. Ini x-nya sudah kita keluarkan juga yang ini ya. Jadi bentuknya menjadi x dikali 2x dikurangi 7 sama dengan 0, di mana x1 sama dengan 0 atau 2x dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi x1-nya 0, x2-nya itu ya ini pindah ruas ke sini, 7-nya pindah ruas dari min jadi plus, jadinya plus 7 per 2. Jadi x2-nya 7 per 2. Nah, pemfaktoran bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c dengan mencari dua bilangan, misalnya m dan n, sehingga m ditambah n sama dengan b dan m dikali n sama dengan c. Maka bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x ditambah m dikali x ditambah n. Ya, dengan m dan n ini adalah faktor faktor persamaan kuadrat ini.
Nah, pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Jadi A-nya bisa lebih dari 1 atau kurang dari 1 ya. Dengan cara mencari dua bilangan M dan N sehingga M ditambah N sama dengan B dan M dikali N sama dengan A dikali C. Maka bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini sama dengan A dikali X ditambah M per A dikali X ditambah N per A. Ini jika A-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, contohnya 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12. A-nya 2 di sini. Jadi kita pakai bentuk yang ini ya. Jadi M ditambah N sama dengan 11 ya. M ditambah N sama dengan 11. M dikali N sama dengan 2 dikali 12. Jadi M ditambah N itu yang ini. Kemudian M dikali N, A dikali C-nya, ya, 2 kali 12 itu sama dengan 24. Sehingga kita cari bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya 11 dan jika dikalikan hasilnya 24. Maka kita dapatkan bilangan 8 dan 3. Jadi M-nya 8, N-nya 3. Kemudian kita masukkan di persamaan ini ya, yang ini kita masukkan di sini. 2x kuadrat ditambah 11x tambah 12 itu sama dengan 2 dikali x ditambah 8 per 2 dikali x ditambah 3 per 2. Nah, x jadi bentuknya ya. Nah, Ibu tulis ini karena tidak kelihatan di situ. Jadi x ditambah 4 ya, menjadi x ditambah 4 di sini. Kemudian dikali 2. Nah, 2-nya kita pindahkan ke sini. Jadi dikali x ditambah 3 ya per 2. Ini 3 ya. Maka bentuknya menjadi ya x ditambah 4 dikali ini bisa kita coret dengan ini ya. Jadi 2x. Nah, x ditambah 4 ya dikali 2 kali x 2x 2x. Nah, ini dikalikan ke sini dulu tadi ya, kemudian dikalikan ke sini. Ya, ditambah, ini karena tadi sudah dicoret ya, habis 2 bagi 2, 1. Jadinya ini hasilnya 2x plus 3. X tambah 4 dikali 2x ditambah 3. Jadi bentuknya seperti ini, jadi x1-nya sama dengan min 4. Min 4. Dan x2-nya sama dengan ya 2x x-nya sama dengan min 3 per 2. Oke, min 3 per 2 ya ini. Kita lanjutkan. Kemudian coba faktorkanlah x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, ini kita bisa cari kalau ini mudah ya anak-anak. Bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya 3, yang jika dikalikan hasilnya 2. 2 itu berapa kali berapa? Bisa kita cari berarti 2 itu 2 dikali 1. Karena 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi bentuknya menjadi x plus 2 dikali x tambah 1 ya. X plus 2 dikali x plus 1. Sehingga, nah, x-nya berapa faktornya? Faktornya menjadi akar-akar persamaan kuadratnya. Faktornya menjadi ini faktornya ya. Kemudian kalau ditanyakan akar-akarnya, jadi x1 sama dengan negatif 2, x2 sama dengan negatif 1. Ya. Kalau di sini plus, berarti kalau kita buka kurung, kemudian kita pindahkan ruas, jadinya x sama dengan negatif 1. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 1. Kemudian yang nomor 2. Karena ini sebelumnya karena ini ditanyakan hanya memfaktorkan ya. Jadi faktorkanlah, jadi jawabannya cukup sampai sini. Kalau ditanya akar berarti seperti jawaban Ibu yang tadi ya.
Kemudian yang nomor 2, x kuadrat ditambah 5x dikurangi 14. Nah, kita cari bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya 5 dan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 14. Jadi negatif 14 itu karena di sini plus, di sini min, berarti kemungkinannya adalah plus dan min angkanya. Ya, kemungkinan angkanya plus dan min. Karena ini plus, jadi kita pakai angka yang lebih besar adalah plus. Ya, 14 itu 7 dikali 2. Jadi atau 14 dikali 1. Tapi kalau kita lihat 14 dikali 1, 14 ditambah 1, 15. Jadi nggak masuk ini ya. Atau 14 dikurangi 1 itu adalah 13. Jadi nggak masuk. Jadi kita pakai 7 dan negatif 2. Ya, kenapa 7-nya positif? Karena agar nilai ini positif. Ya. Kalau 7-nya kita negatifkan, ini menjadi negatif. Ya, jadinya M-nya sama dengan 7, N-nya sama dengan negatif 2. 7 dikali negatif 2 sama dengan negatif 14, 7 ditambah negatif 2 sama dengan positif 5. Nah, jadi faktornya adalah X plus 7, X min 2. Ya, di sini X plus 7, X min 2. Nah, X plus 7, X min 2. Kemudian kita lanjutkan, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 12x ditambah 27 sama dengan 0. Maka kita cari bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya 12 dan jika dikalikan hasilnya adalah 27. Ya, bilangan bisa kita lihat di sini ya, karena di sini positif semua, jadi kita pakai bilangannya positif-positif dua-duanya. Jadi kemungkinannya adalah 9 dikali 3, karena 9 ditambah 3 itu sama dengan 12. Jadi 9 dikali 3, 27, 9 ditambah 3 sama dengan 12. Sehingga bentuk faktornya ya, pemfaktorannya adalah X ditambah 9 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita menentukan penyelesaian persamaan kuadratnya, berarti kita mencari akar-akarnya. Ya, ini kita keluarkan ya, X tambah 9 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 9 atau X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tulis dalam kurung kurawal seperti ini. Negatif 9, negatif 3. Ya, bagaimana dengan soal nomor 2? Nah, berarti ini kita cari bilangan berapa yang jika dikalikan hasilnya negatif 45 dan jika dijumlahkan hasilnya 12. Berarti seperti tadi ya, salah satu bilangannya harus bilangan negatif. Nah, berapa? Bisa 9 dikali 5 atau 15 dikali, kalau 9 dikali 5 nggak masuk ya, karena kalau dijumlahkan harus 12. Bisa kita pakai 15 dikali 3. Jadi kita pakai positif 15. Positif 15. Kemudian M-nya positif 15. N-nya 3. Ya, N-nya 3. N-nya sama dengan 3. Langsung saja dari bentuk ini berarti sudah kita dapatkan ya. Untuk X1 sama dengan negatif 15, jadi kebalikan ini ya, negatif 15 dan X2-nya sama dengan negatif 3. Ya, sudah ya, mengerti ya. Nah, kita lanjutkan. 4x kuadrat ditambah 14x ditambah 12. Nah, bagaimana dengan bentuk seperti ini? Berarti kita cari bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 14 dan jika dikalikan hasilnya adalah 48. Bilangan berapakah yang jika dijumlahkan hasilnya 14, jika dikalikan hasilnya 48? Jadi kita ketemu di sini 8 dan 6. Karena 8 ditambah 6 sama dengan 14, 8 dikali 6 sama dengan 48. Sehingga bentuk 4x kuadrat ditambah 14x ditambah 12 sama dengan 0, itu bentuknya menjadi kita pakai persamaan yang tadi ya. Jadi A kali X plus M per A dikali X plus N per A. Jadinya bentuknya 4 dikali X plus 8 per 4 dikali X plus 6 per 4 sama dengan 0. Maka ini bentuknya menjadi 4-nya kita pindahkan ke sini. Ya, jadi ini X tambah 8 bagi 4, 2 ya. X tambah 2 dikali 4 dikali X, 4X ya. 4X plus, ini bisa kita coret sama ini ya. Ini sama ini, jadinya 6. Jadi 4X plus 6 ya.
Kemudian sama dengan 0. Nah, jadi kita buka ini kurungnya X plus 2 sama dengan 0 atau 4X tambah 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 2 karena ini pindah ruas ya, jadi positif dari positif menjadi negatif. X sama dengan negatif 2 atau yang 4X tambah 6 sama dengan 0, maka 4X sama dengan negatif 6. Ini pindah ruas dulu ke sini, jadi negatif 6. Kemudian 4-nya juga kita pindahkan ya, dari kali menjadi bagi. Ya, min 6 per 4. Jadi kalau kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi 2 sama dengan 3, ini dibagi 2 sama dengan 2. Jadi min 3 per 2. Jadi kemungkinannya adalah X min 2, min 3 per 2. Itu himpunan penyelesaiannya ya. Kemudian bagaimana dengan bentuk 3x kuadrat dikurangi 13x ditambah 14? Jadi bisa kita lihat di sini ya, bilangan berapakah yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 14 atau jika dikalikan hasilnya adalah 3 dikali 14 ya. 3 dikali 14 sama dengan 52 sama dengan 0. Bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 3 min 13? Nah, bisa kita lihat bilangan berapa ya. Jadi, M ditambah N sama dengan negatif 13, M dikali N sama dengan 3 dikali 14 sama dengan 42. Jadi, M bisa kita cari ya, M-nya min 7, N-nya min 6. Jadi, min 7 kalau dikalikan dengan min 6 hasilnya adalah 42 positif. Kalau jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 13. Sehingga bentuk 3x kuadrat dikurangi 13x ditambah 14 sama dengan, ini kita masukkan di persamaan yang tadi ya, di bentuk yang tadi 3 dikali x dikurangi 7 per 3, karena A-nya 3 ya, 7 per 3, dikali x dikurangi 6 per 3. Nah, ini kita kalikan ke sini, jadi 3x. Ini kita kalikan ke sini, jadinya ini bisa kita coret, min 7. Kemudian, X dikurangi 6 per 3. 6 per 3 itu 2. Jadi bentuknya menjadi 3X min 7 dikali X min 2. Nah, kita lanjutkan. Ada cara lainnya, yaitu 3X kuadrat dikurangi 13X ditambah 14. Jadi, setelah kita dapatkan bentuk min 7 dan min 6 ini, kemudian kita masukkan di sini menjadi min 7X, min 6X. Min 7X, min 6x. Jadi kalau dia min kita tulis min di sini atau kurang sama saja ya. Ditambah 14. Jadi yang kita jabarkan itu B-nya. Min 13-nya ini kita jabarkan menjadi min 7 dan min 6. Ya, jadi bentuknya menjadi kita kumpulkan dia ini ya, kita kelompokkan menjadi 2. Ini sama ini sama ini ya. Kemudian ini faktornya berarti kita keluarkan X dikali 3, X dikurangi 7. Kemudian ini kita keluarkan bilangan yang bisa membagi min 6 dengan 14 adalah min 2. Ya, min 2 dikali 3X min 7. Ya, kita usahakan ini, ya bentuk ini dan ini sama. Ya, kita usahakan sehingga jadinya bentuknya X min 2 dikali 3X min 7. Ya, sama ya hasilnya. Jadi, penyelesaiannya, kalau kita cari penyelesaiannya, maka X sama dengan 2 dan X sama dengan 7 per 3. Ya, itu penyelesaiannya. Kemudian, tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 14X ditambah 49 sama dengan 0. Ya, kalau bentuk ini berarti kita cari 49 itu berapa kali berapa? Karena di sini min berarti faktornya itu, nah, faktornya min dan min. Ya, min dan min ya. Jadi min kali min sama dengan plus, min ditambah min, min. Ya, ini ya, min tambah min jadinya 49 berapa kali berapa? 49 itu 7 dikali 7 ya, karena di sini min, jadi kita pakai min 7 dikali min 7. Atau negatif 7 dikali negatif 7, karena negatif dikali negatif sama dengan positif, dan jika negatif 7 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 14. Sehingga akar penyelesaiannya, jadinya ini kan bentuknya menjadi X min 7 dikali X min 7 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 7, jadi akarnya kembar. Ya, himpunan penyelesaiannya cukup ditulis satu kali saja. Nah, faktorkan 3x kuadrat dikurangi 13x ditambah 14 ini sudah. Ya, bisa kita lanjutkan. Ya, seperti tadi ya, kita sudah dapatkan faktornya 3x min 7 kali x min 2. Kemudian untuk bentuk yang kedua, ya,
A-nya di sini 2, B-nya min 14, dan C-nya 24. Jadi kita cari di sini bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 14, yang jika dikalikan hasilnya 48. Ya, tadi sudah ya, ini hasilnya 8 dengan 6. Ya, yang tadi di depan kita sudah cari, dapat 8 sama 6 ya. Kemudian kita masukkan di persamaannya. Jadi 2 dikali X min 6 per 2 dikali X min 8 per 2. Jadi 2 dikali X min 3, 6 bagi 2, 3. Kemudian yang ini X min 8 bagi 2, 4 sama dengan 0. Jadi X min 3 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Duanya ini tidak usah dipakai ya. Nah, kemudian X sama dengan 3, X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,4. Nah, X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Kalau bentuk seperti ini, berarti akar-akarnya, faktornya berapa faktornya? Ya, kita bisa cari di sini bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya 6, yang jika dikalikan hasilnya adalah 9. Ya, 9 itu bisa 9 dikali 1, ya, tapi 9 ditambah 1 hasilnya tidak sama dengan 6. Bisa 3 dengan 3, ya, 3 dikali 3. 3 ditambah 3 hasilnya 6, berarti kita pakai 3 dan 3, ya. Positif 3. Di sini positif 3, X plus 3 dikali X plus 3. Jadi akarnya kembar sama seperti tadi. Jadi kalau kita cari bentuk akarnya, ya kita cari bentuk akarnya, maka X penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaiannya. Ya kita tulisin aja himpunan penyelesaian sama dengan negatif, ini kita kasih kurung kurawal dulu, ya, negatif 3. Oke, kita lanjutkan. Menentukan akar persamaan kuadrat, tadi sudah kita dengan cara memfaktorkan ya. Ya, tadi sudah. Kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, memfaktorkan, ya kita iniin dulu ya, kita ulangi lagi dengan cara memfaktorkan. Tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Ya, kita cari dulu diskriminannya. Ini D, ini diskriminan ya. Jadi kita data dulu, A-nya sama dengan 1, B-nya 0 ya, karena tidak ada koefisien X dan X-nya juga tidak ada. Kemudian C-nya negatif 25, maka D-nya sama dengan 0 kuadrat dikurangi rumus D itu B kuadrat ya, min 4AC. Jadi D ya, diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ini artinya 4 dikali A dikali C ya. Jadi 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 25, hasilnya adalah D sama dengan 0 dikurangi negatif 100 sama dengan 100. Ya, D-nya lebih dari 0 sehingga persamaan kuadrat ini memiliki dua akar yang berbeda. Ya, dua akar yang berbeda. Berapakah akar-akarnya? Ya, jadi akar-akarnya itu adalah X min 5, faktornya ya, X min 5 dikali X plus 5. Jadi 25 itu 5 kali 5 ya. Kita dapatkan faktornya seperti ini karena 25 itu 5 kali 5. Bukan positif 5 ditambah dengan positif 5, tapi di sini karena di sini bentuknya min, jadi kita pakai negatif 5 sama positif 5 ya, dan positif 5. Jadi menjadi X min 5 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Jadi bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Mengapa di sini B kuadrat disebutnya? Karena 25 ini bilangan kuadrat ya. Jadi akar dari 25 adalah 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Ya, berlaku juga untuk bilangan kuadrat yang lain. Jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat ya sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Berarti bisa kita lihat di sini B-nya adalah 5 ya, akar dari 25. Ya. Ini selalu ya seperti ini menjadi bentuknya jika
bentuknya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, seperti tadi ini juga ya, tadi kita dapat negatif 7 dengan negatif 7 ya. Kita cari D-nya dulu. Nah, kalau negatif 7 dengan negatif 7 berarti akar kembar. Nah, bagaimana dengan diskriminan-nya? Diskriminan untuk angka kembar itu adalah D-nya sama dengan 0. Nah, D sama dengan 0 sehingga memiliki dua akar kembar. Kalau D-nya sama dengan 0 itu berarti dia memiliki dua akar kembar. Kita masukkan di rumus D, D sama dengan B kuadrat min 4AC dengan B-nya negatif 14. A-nya 1 dan C-nya 49. Jadi negatif 14 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 49. Jadi 196 dikurangi 196 itu sama dengan 0. Nah, sehingga dia mempunyai dua akar kembar. Tadi ya akarnya 7. Ya, himpunan penyelesaiannya adalah 7. Kemudian, nah tentukan akar dari persamaan kuadrat ini, kita cari D-nya dulu ya. Untuk menentukan ini misalnya ada atau tidak penyelesaiannya. Jadi bilangan kita cari D-nya dulu di mana A-nya 3, B-nya negatif 11 dan C-nya 20. Jadi kita masukkan B kuadrat berarti min 11 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 3, C-nya 20. Jadi min 11 kuadrat 121. 4 kali 3 kali 20 itu 240. Jadi hasilnya negatif 119. Jadi kalau negatif kurang dari 0 D-nya tidak memiliki akar penyelesaian. Jadi ini tidak bisa kita cari akar penyelesaiannya. Nah, bagaimana dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9? Nah, ini akar kembar juga. Ya, tadi ya hasilnya akarnya berapa? Negatif 3. Ya, akarnya negatif 3. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Jadi bisa kita lihat di sini ya, hasilnya kalau kita faktorkan adalah X plus 5 dikali X plus 3. Kenapa X plus 5 dikali X plus 3? Karena jika 5 dikali 3 itu hasilnya 15, 5 ditambah 3 hasilnya 8. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 5, ya, karena ini pindah ruas ya, jadi negatif ya. Kemudian ini juga pindah ruas jadi negatif, jadi X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis negatif 5, negatif 3. Selanjutnya, bagaimana kalau bentuknya seperti ini, X kuadrat min 2X sama dengan 8, maka bisa kita pindahkan dulu 8-nya ya, kita pindahkan ruas, sehingga di ruas sebelah sini sama dengan 0, jadi bentuknya menjadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Kita cari bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 2, jika dikalikan hasilnya negatif 8. Berarti dapat kita temukan bahwa negatif 8 itu bisa 4 kali 2 ya. 4 kali 2, karena berhubung di sini min, jadi 4-nya kita minkan. Ya, karena harus lebih banyak minnya. Jadi min 4 dikali 2. Min 4 dan 2. Karena min 4 dikali 2 sama dengan min 8, min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Jadinya bentuknya kita masukkan di sini. Karena M-nya min 4, N-nya 2, jadinya X plus 2 kali X min 4 sama dengan 0. Maka X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2, atau X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis min 2 dan 4. Ya. Nah, ini lagi, kalau bentuk seperti ini, sama seperti tadi, berarti kita pindahkan dulu 7X-nya ke ruas ini ya. Berarti menjadi bentuknya X kuadrat ditambah min 7X ditambah 10. Kenapa min? Karena ini pindah ya, pindah ruas dari positif menjadi negatif. X kuadrat min 7X plus 10. Sama dengan 0. Bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 7 dan jika dikalikan hasilnya positif 10. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini kita bisa gunakan 5 dan 2 ya, tapi kita kasih negatif min 5 dan min 2 jadinya. Kenapa kita kasih negatif? Karena jika dijumlahkan nanti biar hasilnya negatif 7 ya. Min 5 dikali min 2 itu kalau dikalikan hasilnya adalah positif ya, jadi positif 10. Jadi kita masukkan di sini X min 5, X min 2 dikali X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tulis dari bilangan yang paling kecil dulu diurutkan ya, 2,5.
Nah, ini lagi 4x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Ya, bilangan berapa? Yang jika dijumlahkan hasilnya 7, yang jika dikalikan hasilnya adalah 4 kali 3, 12. Ya, hasilnya 12. Jadi kita bisa ambil di sini bilangannya 4 dan 3. Kita masukkan di persamaannya 4 dikali x ditambah M-nya 4 ya, kita dapatkan 4/4. Kenapa 4? Karena A-nya 4 ya. Kali X plus N-nya 3, 3/4 sama dengan 0. Maka 4 dikali, 4 bagi 4, 1 ya, X plus 1 jadinya dikali X plus 3/4. Nah, 3/4 ya. Jadi ini bisa kita pindahkan ke sini ya. Ini bisa kita pindahkan ke sini. Jadinya X plus 1 dikali X plus berapa? Ya, X plus 3. 4X plus 3. Ya, 4X plus 3 itu jadinya bentuknya, ini kurang ya. Jadinya di sini 4X plus 3, ini hilang. Yang ini hilang. Ini tidak ada karena tadi sudah dicoret sama ini ya. Ya, sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3/4. Karena ini pindah ruas ke sini jadi negatif, kemudian 4-nya juga pindah ruas dari perkalian, ini kali ya, pindah ruas jadi bagi, jadi min 3/4. Nah, bisa kita tulis negatif 1, negatif 3/4 untuk himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk yang melengkapkan kuadrat sempurna, bagaimana dengan melengkapkan kuadrat sempurna? Menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu dengan membuat persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Contohnya adalah X plus 1 kuadrat, X min 3 kuadrat, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X ditambah 28 sama dengan 0. Jadi kita bisa buat seperti ini. Jadi X kuadrat min 14X tambah 28 sama dengan 0. Ya. Kita pindahkan dulu C-nya jadi negatif 28. Ya, kemudian ya ubah ke AX kuadrat tambah BX sama dengan negatif C ya. Kita pindahkan C-nya. Kemudian kedua ruas ini kita jumlahkan dengan setengah dari B dikuadratin. Setengah dari 14 itu, 14 bagi 2 min 7 ya. Min 7 kuadrat. Ya, kedua ruasnya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti kita bisa ambil ini dan ini saja untuk yang di ruas ini. Ya, kemudian yang di sini ini kita kerjakan semua. Jadi kita hitung. Ya, tambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien X dikuadratkan ya. Jadi bentuknya X karena ini diambil ini dan ini saja, jadi X min 7 kuadrat sama dengan min 28 ditambah 49. Min 7 kali min 7 49. Ya, jadikan bentuk kuadrat sempurna, kemudian menjadi X min 7 kuadrat sama dengan 21 karena min 28 ditambah 49 itu adalah 21. Jadi X min 7 sama dengan, nah ini menghilangkan kuadrat, berarti yang ruas yang di sebelahnya kita akarkan. Ya, jadinya X min 7 sama dengan plus min akar 21. Jadi kemungkinannya ada dua, yaitu X satunya sama dengan 7 plus akar 21, karena plus min ya, jadi satunya kita pakai plusnya kita pakai sebagai X1, minnya kita pakai sebagai X2. Jadi X2-nya sama dengan 7 dikurangi akar 21. Ya, untuk soal selanjutnya, silahkan coba kalian kerjakannya sendiri. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.